Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Seperti biasanya, saya akan membahas saham perbankan ya atau Big Banks untuk minggu ini tanggal 3 sampai tanggal 8 Maret 2025 ya. Jadi mungkin ada yang kecewa atau frustasi gitu ya karena kalau kita perhatikan sudah hampir 3 minggu ya saham perbankan itu Big Banks dibantai terus-terusan ya seperti itu ya. Bahkan dia sempat low, kemudian lower low, kemudian lower low lagi ya seperti itu ya. Bahkan sebelumnya saya buat video ada yang kasih komentar katanya saya kok pesimis banget gitu ya suruh orang cut loss padahal saya nggak suruh orang-orang cut loss, saya cuma memberikan gambaran kira-kira kalau ini turun di harga berapa ada baiknya jual dulu, terus trennya seperti apa, support resisten terdekatnya di mana seperti itu ya. Jadi sebenarnya sih saya nggak ada maksud untuk nyuruh-nyuruh ya seperti itu ya. Jadi memang saat ini kebanyakan saham perbankan memang masih strong downtrend ya. Dalam arti kalau dia turun-turun jangan dilawan ya. Memang sih harganya murah ya. Untuk investasi Pak Sunar nggak tahu tak investasi atau apa. Tapi masalahnya kita itu harus cari tahu kenapa sih orang-orang atau investor yang besar sebelumnya pegang sahamnya kok tiba-tiba dibuang atau dijual ya gitu ya. Nah, itu kan pasti ada sebabnya ya seperti itu ya. Jadi kita juga harus tahu seperti itu ya. Mungkin lebih baik kalau kita mau buyback atau mau masuk atau investasi, ya lebih baik tunggu kalau keadaan sudah mulai membaik ya, semuanya sudah mulai membaik, sentimennya sudah mulai positif ya kita barusan buyback atau masuk kembali ya seperti itu. Jadi itu saran saya. Jadi gambaran video ini bukan berarti suruh Anda beli atau suruh Anda jual, enggak. Saya enggak nyuruh-nyuruh Anda. Semua keputusan di tangan Anda sendiri. Saya hanya memberikan gambaran trennya seperti apa, support resistennya di mana. Ya kurang lebih seperti itu. Saya akan bahas kurang lebih 8 saham ya. Yang pertama, saya akan siapkan dulu untuk chartnya atau grafiknya untuk BBCA. Ya, BBCA ini saya gambarkan untuk chartnya di sini ya. Saya tampilkan gambarnya. Nah, ini dia sudah pernah saya bahas dulu sebelumnya ya. Area biomimiknya saya gambarkan di 9325. Itu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas ya. Tetapi kalau misalnya dia gagal, ya ada saatnya lebih baik Anda untuk jual ya. Karena kalau kita lihat MA20-nya mengarah ke bawah dan harga sahamnya walaupun sudah breakout ke atas MA20-nya, tapi kalau dia gagal ya kita jual dulu ya. Nah, kalau untuk BBCA apakah sudah saatnya untuk buy? Saya sih dengan tegas mengatakan belum ya. Kenapa? Karena MA20-nya masih mengarah ke bawah, harga sahamnya masih di bawahnya MA20-nya dan MA20-nya masih jauh di bawahnya MA200-nya. Nah, penjualan BCA ini memang eh, terkait juga dengan fundamentalnya. Bukan berarti fundamental BCA jelek, enggak ya. Memang ada penurunan. Penurunan dari mana? Kalau kita lihat dari laporan Januari, itu pendapatan bunganya turun, kemudian laba bersihnya juga turun. Tapi walaupun turun, dia masih naik ya. Naiknya itu sekitar, sebentar, saya coba lihat catatan saya masih ada enggaknya. Eh, Jadi kurang lebih sekitar ya, sebentar saya nggak ketemu catatan saya, tapi kurang lebih seingat saya laba bersihnya itu naiknya hanya sekitar 4% lebih gitu ya, atau 5%-an gitu ya. Pokoknya nggak sampai 2 digit. Kalau tahun lalu kan dibandingkan year on year ya, di bulan awal-awal bulan itu masih eh, 2 digit kalau nggak salah ya. Tapi kalau tahun ini Januari itu laporan keuangan bulanan sudah keluar ya. Jadi kalau perbankan itu nggak perlu tunggu sampai kuartal, laporan keuangan per bulan biasanya akhir bulan. Misalnya akhir bulan Februari itu akhir bulan Januari atau akhir bulan paling lambat 2 bulan sebelumnya itu sudah keluar. Jadi nggak perlu tunggu sampai 3 bulan. Ya, untuk laporan keuangan perbankan itu ada per bulannya. Nanti ada kita bisa download di websitenya di bagian hubungan investor ya. Seperti itu. Nah, kalau fundamentalnya sudah mulai turun, walaupun nggak jelek ya, nggak jelek ya, memang eh, lesu banget ya, terasa banget ya. Nah, faktor kedua adalah asing jualan ya. Asing jualan sehingga harganya juga turun ya seperti itu ya. Nah, berarti ini saatnya untuk buy Pak Sunar, dikasih harga murah Pak Sunar. Apalagi Pak Sunar bilang BBCA itu kalau nyangkut ya di harga tertingginya kita tunggu 1 tahun atau 2 tahun ya kita bisa balik lagi ke harga yang BEP-nya ya, harga tertingginya. Paling nggak kalau lewat masa dividennya kita dapat cuan dari dividennya. Cuman jangan lupa saya tegaskan sebelumnya itu sejauh ini ya. Kedepannya kita nggak akan pernah tahu. Ya, jadi kita jangan terlalu kaku ya. Wah, pasti balik lagi lah. BCA itu sama bagus lah. Iya, memang. Tetapi kita jangan lupa ya, dunia itu berputar. Apa yang dulunya bagus belum tentu sekarang bagus, belum tentu kedepannya bagus. Ya, ya sebelumnya ada yang tanya di komentar begini, loh kalau seperti itu berarti nggak ada investasi jangka panjang dong Pak Sunar? Ada sih, cuma saya katakan ya,
nggak semuanya satu perusahaan ya. Misalnya dulunya bagus, kemudian sekarang bagus, pasti bagus sekarang. Terus kemudian kedepannya pasti bagus, belum tentu. Sama juga sebaliknya, kalau sebelumnya dia jelek, ya, belum tentu sekarang jelek, belum tentu kedepannya jelek. Ya, seperti itu ya. Jadi semua itu dinamis. Ya, apa yang dulunya dihargai mahal, belum tentu kedepannya dihargai mahal. Contohnya adalah Unilever. Ya, Unilever itu dulu saham yang sering dibuat untuk promosi investasi saham karena kenaikannya luar biasa. Orang bilang Unilever itu mahal banget. PBV-nya puluhan kali ya. Waktu di 20 kali itu orang bilang mahal banget, jangan beli, jangan beli. Ternyata dia masih bisa naik lagi sampai kalau nggak salah puncaknya pernah sampai hampir hampir 40 atau kali 50 kali PBV-nya. Saya lupa. Mungkin 40 kali PBV-nya gitu ya naiknya. Kemudian dia turun, 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 dan turun terus. Nah, kenapa turun? Karena fundamentalnya mulai turun ya. Kemudian ada divisinya yang dijual ya seperti itu ya, sehingga harganya turun. Ya, ada yang menyebutkan di grup saya dia berargumentasi karena katanya sih dalam saya beli turun ya seperti itu ya. Ya mungkin aja faktor seperti itu. Tetapi ya kalau kita bicara mengenai harga saham itu turunnya karena fundamentalnya turun. Ya memang dari masyarakat turun, tetapi kalau kita lihat dari penjualannya juga menurun. Eh, karena saingannya itu banyak untuk produk Unilever ya, ketat banget ya dari divisi rumah tangga, konsumsi ya seperti itu ya. Itu juga bukan semua produk itu dibuat oleh Unilever, enggak ya, banyak saingannya juga seperti itu ya. Nggak semuanya orang pakai Unilever produknya seperti itu ya. Dan harganya sekarang makin turun, makin turun. Walaupun sekarang harganya sekitar ribuan ya, itu sudah murah kalau kita bandingkan dengan harga tertingginya sekitar 8 ribuan kalau nggak salah ya setelah stock split ya. Ya, nah, tapi kalau kita perhatikan itu PBV-nya masih mahal ya, masih mahal sekarang Unilever walaupun harganya sudah turun drastis ya. Apakah nanti bisa balik lagi ke harga 8.000? Ya kita nggak akan pernah tahu pasti. Ya dulunya bagus tapi sekarang memang sekarang sih saya nggak bilang jelek untuk Unilever ya ya bagus cuma sudah nggak dihargai semahal dulu lagi ya bukan berarti BCA ini bakalan nggak dihargai semahal dulu lagi nggak ya saya nggak bilang itu ya cuma saya bilang jangan terlalu agresif lebih baik kalau Anda mau investasi di BCA tunggu kalau dia naik kalau paling tidak ya paling cepat ya tunggu kalau dia naik ke atas harga 9.000 karena kalau masih di bawah 9.000 ini BBCA masih bisa turun lagi mungkin bisa turun sampai dengan sekitar area ini ya kalau kita lihat ya masih di bawah 9.000 ini dia akan testing area support sebelumnya ini kurang lebih di area sekitar 8 ribuan ya seperti itu ya nah kalau misalnya gak mungkin Pak Sunar BCA itu turun sampai ke 8.000 buktinya sebelumnya ini dia naik ya kan dari bawah ke atas dia naik tinggi banget ini naik high-nya sampai dengan sebentar saya gambarkan di sini ya naiknya sampai dengan 9.400 kemudian dia turun 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 terus ya sampai dia akhirnya nentu di harga sekitar 8.000 ini low-nya. Barusan dia mulai rebound ya seperti itu. Nah, saran saya seperti saya sering sebutkan di video, itu paling gampang cara tahunya pakai MA20 yang mana garisnya sudah saya gambarkan di sini adalah gambar garis biru ini ya. Kalau garisnya masih mengarah ke bawah, harga sahamnya masih di bawahnya garis MA20-nya ini, kita jangan beli dulu. Kita belinya kalau sudah mulai mengarah ke atas, harga sahamnya sudah mulai naik, kita barusan nyicil beli ya. Contohnya seperti ini ya. Ini turun-turun terus ya. Jangan beli dulu kalau dia sudah mulai naik ke atas, kemudian harganya sudah di atasnya, kemudian dia breakout higher high dari swing high sebelumnya di sini, ya kita sudah mulai buy. Buy-nya cicil aja. Selama MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atasnya MA20-nya, kita kalau mau tambah lagi ya boleh aja. Nah ini juga sama, dia turun-turun-turun melandai ya, mulai naik ya, kita boleh nyicil buy. Tuh, tapi kok turun lagi Pak Sunar? Tapi kalau kita perhatikan, dia turun-turun tapi dia nggak membentuk lower low ya. Ya mungkin ada bisa jual bertahap, tetapi kalau dia sudah mulai naik lagi ke atas MA20-nya, MA20-nya kan sudah mulai mengarah ke atas ya. Ya kita buyback, ya seperti itu ya. Eh, berarti ini kan gagal Pak Sunar satu kali, dua kali, tiga kali gagal. Trading di saham memang seperti itu ya. Satu kali bisa gagal, dua kali gagal, tiga kali gagal. Tapi keempat kalinya belum tentu gagal. Ya, apalagi kalau uptrendnya sudah naik lagi, MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya sudah mulai kuat rebound, mantul ke atas, ya kita buy back. Ya. Dinamika trader memang seperti itu, trading memang seperti itu. Kalau investasi juga kita lihat, ya, biasanya acuannya untuk investasi itu pakai standar deviasi. Ya, kalau bisa pakai acuan PE rasionya atau PBV-nya. Kalau dia sudah turun di bawahnya -2 standar deviasi atau jangankan -2 lah, di bawah -1 standar deviasi itu biasanya kita mulai kurangi posisi.
Ya, kenapa dikurangi posisi? Kan harganya sahamnya bagus. Ya, kita patut bertanya aja, ya. Kalau misalnya itu sahamnya bagus, fundamentalnya bagus, kenapa investor jualan? Berarti ada dua faktor. Satu faktor eksternal, mungkin karena seperti sekarang ya, mungkin asing balik lagi ke Amerika dananya atau ditempatkan di instrumen lainnya, ya. Kalau kita lihat kan saham Indonesia kan lagi turun-turun, ya. Tapi obligasi di Indonesia asing mulai borong. Bisa saja dia keluar dari saham masuk ke obligasi. Ya seperti itu ya. Bukan berarti asingnya kabur, belum tentu juga ya seperti itu. Tapi bisa juga mereka short sell. Jadi mereka jual, kemudian dialihkan ke PT yang uh, terdaftar lokal Indonesia sehingga dia dananya lokal bisa aja. Jadi hanya lempar barang aja seperti itu ya. Mereka short sell. Karena cuan di saham itu ada dua. Ya. Pertama adalah capital gain, selisih dari harga beli dan harga jual. Misalnya kita beli di 10.000, kita jual di 12.000. Nah itu selisihnya itu profit kita. Ya. Nah, sebaliknya kalau misalnya lagi downtrend, kalau Anda mengikuti garis-garis sudah saya berikan, misalnya Anda jual di 10.000, ya kan, ini kan nggak pernah naik ke atas 10.000 nih. Sebelumnya naik turun gagal. Nah, kalau Anda jual, ya Anda bisa buyback sekarang. Entah itu nanti di harga sekarang atau harga sebelumnya 9.000 Anda sudah buyback. Tapi kan garisnya sudah saya berikan. Tapi kalau dia turun lagi, kita jual lagi. Ya, seperti itu. Ya, memang kalau trading mengikuti tren, ini sebenarnya masih belum baik. Masih melawan tren. Ya, hari Jumat kemarin, ada presiden direktur BCA itu ada wawancara dengan eh, salah satu sekuritas ya, saya nggak sebutkan. Dia mengatakan, ya kan kebetulan ditanyakan kan mengenai saham-saham yang turun itu bagaimana. Ya, ya kalau kita pertama kita follow the trend, ya kan, trend is your friend. Dia bilang gitu loh ya, trend is your friend. Ya, ya dia karena backgroundnya dulu dia di treasury, ya, presiden direktur BCA ya, begitu ya. Orangnya sudah tua ya, bentar lagi pensiun juga. Mas Budi. Hmm. Nah itu ya tergantung jenisnya ya. Atau kedua kalau mau dollar cost averaging ya kita lihat fundamental perusahaannya. Kalau fundamentalnya perusahaan dirasa masih bagus, kita punya likuiditas bagus ya. Likuiditas maksudnya dana yang nggak dipakai dalam waktu dekat 1 tahunan ya, atau 2 tahun sampai 3 tahun itu kita bisa aja dollar cost averaging. Cuman ada resikonya juga ya. Nah dia juga menyebutkan hintnya ya. Kalau ekonominya lagi slow down, sentimennya lagi negatif ya, ya kita kurangi kecepatan ya. Seperti pengemudi ya. Kalau lagi macet ya, mungkin di truk ya dia ibaratkan ya, ya kita sesuaikan speednya. Masa kalau lagi macet kita speeding atau muatannya lagi berat truknya speeding kan enggak ya kita sesuaikan slow aja seperti itu. Ya itu yang nasihat yang saya dapat dari eh, arahan beliau ya seperti itu ya, yang saya sharekan di sini yaitu untuk BBCA ya. Ya mereka beli memang BCA ini fundamentalnya bagus cuman karena sentimennya masih negatif kita tunggu aja keadaan lebih baik kita tunggu. Nanti ketinggalan pas sebentar enggak kok ya. Kalau Anda pakai live alert saya nanti ada alertnya. Kalau dia sudah mulai membaik, live alert saya akan memberikan alert ya. Sudah mulai menaik ke atas kita bersambung lebih baik. Tapi kalau masih belum biasanya masih belum ada notifikasi untuk buy sama sekali ya. Jadi kita tunggu aja. Ya, seperti itu ya. Kalau sudah punya ya kurangi posisi kalau dia turun di bawah 8.400 untuk berusia. Ya. Memang saya ngomongnya panjang, mudah-mudahan masuk ya seperti itu ya. Cut loss-nya bertahap aja. Ya seperti itu ya. Nah, ada sih sebelumnya ada yang share ke saya ya di salah satu sekuritas dia profitnya kalau dia sharekan di grup dia lossnya lumayan dalam. Cuman waktu itu waktu saya tanya, ini rencananya gimana? Mau diperbaikin atau mau keluar dulu atau gimana? Dia bilang eh, mau diperbaiki terus aku bilang aku tanya lagi apakah siap untuk cut loss dia bilang nggak mau cut loss ya waktu itu masih belum dalam ya. Nah ternyata dia turun lagi ya terakhir juga dia ada share di grup akhirnya makin dalam juga ya seperti itu ya. Nah kadang-kadang sih memang untuk investasi ya mungkin ada yang bilang saya mau masuk di pasar saham itu untuk cuan Pak Sunar ngapain cut loss ya. Tapi jangan lupa ya investor yang terkenal seperti Warren Buffett itu juga pernah mengakui kesalahannya. Dia sebelumnya beli saham airlines, ya kan? Nah itu turun dalam, akhirnya dia cut loss, dia jual semuanya. Di shareholder meeting, dia mengakui kesalahannya, ya. Dia bilang ya, secara nggak langsung terjemahnya, dia nggak tahu apa yang telah terjadi perubahannya, cuman dia mengakui itu adalah kesalahannya dia, ya. Ya, seperti itu. Ya, dia akhirnya cut loss di saham airline penerbangan seperti itu.
Ya waktu itu memang COVID ya, sebenarnya, tapi belum recovery. Recovery-nya juga lumayan lama aja dia jual lossnya lumayan dalam. Sebelum itu buka ada juga yang saham yang eh, dia beli di harga yang salah juga. Waktu itu dia anggapan murah, ternyata masih masih turun ya, tidak sesuai dengan harapan ya. Ya saham kayak KHC ya seperti itu. Itu beliau juga beli di harga mahal ya. Sampai sekarang turun-turun terus ya, walaupun ada perbaikan fundamentalnya masih belum bisa balik dari harga pembelinya dia sebelumnya. Ya sebelumnya seperti itu. Jadi di saham itu yang perlu diingat adalah ada resikonya. Ya. Jadi cut loss itu sebenarnya kita bisa memandang cut loss itu sebagai dua sisi ya. Yang pertama, memang kita rugi kalau cut loss ya. Kita kan maunya cuan Pak Sunar. Tetapi cut loss itu adalah untuk melindungi kita dari kerugian lebih mendalam. Ya, seperti itu ya. Nanti ada bilang, kalau kamu cut loss terus buyback, nanti Pak Sunar kalau ngikut. Nah, dulu ada yang komentar seperti itu ya. Kalau negatif-negatif saya nggak tampilkan. Bukan berarti eh, saya otoriter, enggak. Kalau yang terlalu negatif, nyerang personal langsung saya delete. Kalau dia masih argumentasi nggak nyerang personal ya, ya saya biarkan aja. Ya, peragu argumentasi sih boleh aja. Tapi kalau sampai ngata-ngatain saya sesat dan lain-lain ya langsung delete aja komentarnya yang negatif itu. Nah, nanti keenaan brokernya tuh buy sell, buy sell. Cuannya brokernya banyak cuannya. Padahal broker itu ya cuannya nggak banyak. Paling kalau kita lihat kan standar fee-nya kan 0,15 ya kan. Dari 0,15 itu paling dia untungnya paling bersih ya 0,1 itu fee belinya. 0,1%. Ya seperti itu. Nah, kalau sahamnya lagi downtrend kan turunnya bisa lebih dari 1% kan? Satu hari kan, bahkan sampai 5% mungkin bisa ya, atau sampai ARB kan bisa. Kalau kita nggak cut loss ya. Kenapa kok kita eh, hitungan broker, biaya broker? Masa kita itu beli dan jual saham sudah difasilitasi broker, kita nggak kasih brokernya cuan gitu. Ya, ya seperti itu ya. Maunya fee-nya rendah gitu ya, sampai kalau bisa free gitu ya. Nah, kalau brokernya nggak cuan nanti makan apa perusahaannya? Biayanya yang nanggung siapa? Biaya servernya siapa yang nanggung? Belum lagi personalnya, marketingnya, dan lain-lain ya seperti itu. Ya, yang penting kita fokus ke portfolio kita aja. Ya, ya itu saran saya, follow the trend ya. Nah, memang panjang ya. Berikutnya saya bahas BMRI. Bank Mandiri juga masih turun. Ya ini arahnya masih turun dahsyat. Kalau misalnya Anda mau buy, ini lebih baik tunggu aja kalau dia naik ke atas 5.600 atau swing high di sini 5.000. Nah, ntar swing high di sini karena di harga 5.550. Jadi kalau masih di bawahnya 5.550, ini downtrendnya masih cukup kuat. Nah, kira-kira arah support berikutnya di mana? Nah, support berikutnya kurang lebih ya, ini dia testing sekarang saat ini ya. Ini 4.450. Kalau kalau dia turun lagi untuk Bank Mandiri, ini turunnya bisa dalam banget. Ya, mungkin turunnya bisa dalam sampai kurang lebih area sekitar 3.800. Ya, seperti itu. Jadi arahnya masih strong downtrend, jangan dilawan. Kalau misalnya Anda punya, Anda bisa pasang stop loss bertahap, turun di banyak 4.550 atau 4.500 Anda jual. Ya. Nanti kalau sudah mulai naik ke atas, kita buyback. Market selalu kasih kesempatan untuk buyback. Misalnya, ini saya contoh ya, ini harga sahamnya turun-turun, MA20-nya turun. Nah, suatu saat MA20-nya akan mulai melandai dan mulai naik. Kalau harga sahamnya sudah mulai naik ke atas, kita bisa buy bertahap. Seperti ini kita buy. Memang kadang kalau sudah kita buy, ya, dia akan pullback lagi atau koreksi lagi. Tapi selama MA20-nya masih mengarah ke atas, apalagi harga sahamnya masih di atasnya MA20-nya, itu kalau dia eh, masih belum kena stop loss ya kita jangan jual dulu. Kalau dia naik lagi kita bisa tambah lagi atau average up. Ya, seperti itu. Cuman saya ingatkan kalau lagi turun-turun, jangan pakai margin di average down ya. Nanti tambah parah. Jadi saya punya em, sudah mengadakan edukasi sebelumnya mengenai penggunaan rekening margin. Margin itu kita gunakan kalau marketnya lagi strong bullish, lagi naik-naiknya, pasarnya bagus ya, sentimennya bagus, eh, strong bullish ya, itu kita bisa pakai rekening margin, uptrendnya bagus ya seperti itu. Tapi kalau uptrendnya itu jelek ya, jangan sekali-sekali kita pakai rekening margin di average zone ya seperti itu. Nanti tambah parah, tambah parah. Ya buktinya ini Bank Mandiri sempat rebound terus malah turun lagi. Ya seperti itu ya. Sentimennya memang ya saya nggak mau nyeburkan di sini lah. Anda tahu sendiri. Saya nggak mau menakut-nakutin kenapa Bank Mandiri tak turun ya. Ya saya cuma bilang ya banyak asing yang jualan. Cuman ada sentimen ketakutan dari internal juga untuk investor lokal ya. Ya Anda tahu sendiri isu-isunya ya seperti itu. Jadi ini masih hindari dulu untuk saham perbankan. Tunggu aja kalau naik ke atas 5.550 atau
paling cepat kalau misalnya mau curi start ya, paling cepat tunggu naik ke atas ini ya, 5.300 lah. Ya, kurang lebih 5.300 atau di sini ya 5.225 ya. Itu paling cepat ya. Itu pun masih resiko sebenarnya. Ya, nah, lebih baik naik ke atas 5.550 atau 5.600. Nah, nah, nanti ketinggalan Pak Sunar. Nggak beli sekarang aja. Ya, kalau sudah tahu terjadi ngomongnya gampang. Misalnya, Pak Sunar, saya itu belinya di sini loh. Di harga 5.525 di sini ya, lo-nya. Pas di lo-nya di sini. Hebat tuh bisa profit sampai 7.500 kan. Nah, katanya Pak Sunar, jangan buy, ini trennya lagi turun. Iya, kalau sudah terjadi ngomongnya gampang. Coba kalau Anda buy-nya di sini. Nah, sekarang turun lagi. Ini per lembar sahamnya Anda rugi Rp1.000 nih. Dari 5.600 harga terakhir 4.600 penutupan terakhir. Ya kalau Anda belum beli dulu atau jual dulu karena dia gagal kan, ya masih paling tidak Anda bisa buyback di harga lebih murah lagi. Ya seperti itu. Nah, atau kalau misalnya eh, mau dialihkan ke instrumen lainnya, misalnya masuk ke obligasi jangka pendek atau ke deposito atau ke tabungan dulu atau reksadana pasar uang ya silakan. Ya, seperti itu. Di grup saya sudah menyarankan kalau mau pindahkan ke reksadana pasar uang atau obligasi kemana saya sudah sarankan di grup ya. Hmm, tinggal join grupnya namanya Merdeka Finansial ya. Pakai huruf bahasa Indonesia semua ya. Merdeka Finansial FINAN ya ejaan Indonesia ya. Finansial pakai S ya. Bukan bahasa Inggris pakai C. Finansial. Nah itu saya sudah bahas juga mengenai strategi eh, pengalihan aset kalau misalnya saham masih jelek. Nah, seperti itu. Lebih cukup. Eh, Berikutnya BBNI juga masih resiko ini masih breakdown lagi lower low, lebih baik kurangi posisi atau jual dulu. Kalau mau buy tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 4.400. Selama masih di bawah 4.400 untuk BBNI masih resiko ya. Sistem berikutnya 4.750. Jadi lebih baik jual dulu, tunggu aja kalau naik ke atas 4.400. Trading itu nggak harus setiap hari ya. Ya, katanya Jesse Livermore, trading itu kalau sudah arahnya pasarnya jelas. Kalau arah pasarnya masih mengarah ke bawah, karena kita itu kebanyakan sekuritas masih belum siap ya untuk short sell ya. Future short sell kan masih belum ya kebanyakan ya. Hanya 4 sekuritas saja itu pun masih terbatas ya. Ya, itu masih belum 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 saatnya uh, untuk short sell ya. Karena kita masih belum bisa. Ya kalau sudah punya rekening futures yang sell ya, kalau breakdown ya Anda bisa short sell ya seperti itu ya. Tapi masih belum ya kita masih long, jadi open posisinya buy, close posisinya sell ya. Kalau short kan open posisinya sell, nanti close posisinya buy ya seperti itu. Ini masih belum untuk buy ya, masih resiko. Nah untuk BBRI juga sama, masih turun drastis ya. Saya ada satu orang yang tanya Pak Sunar, support BBRI sebelumnya di mana ya. Saya bilang kalau sudah punya ya jual dulu sebagian atau cut loss dulu ya seperti itu. Kalau sahamnya lagi strong downtrend, saya lebih suka lihat ke atas, jangan lihat ke bawah. Ya, orang kan suka lihat ke bawah, nada di bawah. Nah, Mas Suntar kalau kita lihat ini bisa turun lagi ke 3.000 ya. Udah 3.000 ini bisa turun lagi ke 2.300 atau 2.400 nih, 2.380 sebelumnya. Sebelum aksi korporasi eh, ya seperti itu ya. Nah, right isunya. Nah, kita sih jangan terlalu eh, kaku seperti itu ya. Kalau lagi strong downtrend, saya lebih suka lihatnya ke atas. Kalau mau buy untuk BBRI, amannya paling tidak tunggu kalau dia naik ke atasnya ini ya. Ini kan low sebelumnya 3.800. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 3.800, kita barusan buy. Atau lebih amannya tunggu naik ke atas 4.160. Kalau Anda ngikutin saya sebelumnya, turun di bawah 4.160 kan saya sebutkan kan untuk cut loss ya. Memang Pak Omnibus kalau sudah berhasil naik ke atas, tapi kalau gagal ya lebih baik kurangi posisi atau cut loss ya. Apalagi garis 3.800 sudah saya gambarkan. Harusnya Anda sudah exit untuk BBRI. Ya, nanti ada kesempatan kita buyback kembali pakai acuan MA20-nya. MA20-nya masih mengarah ke bawah, harga sahamnya masih jauh di bawahnya MA20-nya. Apalagi MA20-nya masih jauh di bawahnya MA200-nya. Jangan melawan tren ya. Ya, kurang lebih seperti itu harap saran saya. Lupa Sunar dikasih murah tuh. Ya, mungkin ada yang bilang Pak Sunar nggak tahu filosofinya eh Tok Keng Hong. Nah, ya. Ini beli saham saham apa namanya Mercy harga bajai gitu ya. Ya, ya sahamnya bagus bagus gitu ya. Mercy kita dikasih harga bajai kok nggak mau. Nah, masalahnya kalau kita beli di harga bajai, pertanyaannya adalah apakah kita bakalan bisa beli kembali di harga Mercy?
Ya, seperti itu. Kalau misalnya, ya seperti ini, saya kasih gambaran seperti ini. Pak Sunar, kita beli aja. Nanti juga, kalau kita lihat sejarahnya, BBRI juga bisa all time high lagi. Ya, memang benar. Ya, sebelumnya BBRI kalau turun dalam bisa all time high lagi. Nah, masalahnya, ya, sebenarnya cara gampangnya gini aja deh. Ini kan BRI kan sudah turun nih. Dari puncaknya, kalau kita lihat, eh, puncaknya BBRI ini kan jauh ya di sini ya. Harga em, 13 Maret 2024 di sini ya. Ini puncaknya, bentar, 13 Maret. Puncaknya di harga 6450. Eh, kalau 6450 dikurangi harga sekarang 3360, ya kan? Berarti kan sudah turun 3090 poin. 3090 rupiah ya. Jadi dibagi 6450, maka turunnya 47,8%. Ya. 47,8%. Nah, kalau misalnya eh, BBR ini naik kembali, ya kan? Dari 3090 ke 6450 ya. Maaf, dari 3360 ke 6450 ya. Jadi 6450 dikurangi 3360, ya kan, 3090 dibagi eh, 3360 ya, seperti itu. Berarti cuannya atau profitnya itu adalah 91%, ya, seperti itu ya. 91% kalau kita dari harga sendiri, kalau eh, berhasil sentuh aja lah harga all time high sebelumnya kan 450. Nah, kalau misalnya dengan buyback saham BBRI 91, kita bisa potensial 91% cuannya, ya. Eh, Bentar saya gambarkan di sini ya. Ya, pasti naik Pak Sunar. Nanti juga naik sendiri. Ya, berapa tahun ya? 2 tahun lah gitu ya. Nah, dalam 2 tahun bisa naik 91%. Ya udah, ngapain pemerintah itu susah-susah buat dana antara, ngumpulin dana dari lokal, juga ngapain negara itu susah-susah apa, eh, cari investasi dan lain-lain ya untuk biaya program pemerintah. Ya baik-baik aja BBRI di harga sekarang. Nanti kan juga balik lagi ke harga tertingginya kan 450 kan, cuannya 91%. Ya mungkin nggak langsung 2 tahun lah kita kasih waktu. 91% dalam 2 tahun. Ya kan? Ini luar biasa loh ya. Nah, bisnis saja belum tentu bisa. Ya. Nah, pemerintah kalau invest buyback BBRI sekarang, kalau asumsinya dalam 2 tahun aja harganya bisa balik ke harga tertingginya 91%, udah kaya raya. Ya. Program pemerintahnya itu yang sebelumnya misalnya mendengar me- apa, menelang anggaran sampai 300 triliun, ya Anda buyback aja sekarang investasi di BBRI, buyback sahamnya. Ya, tidak perlu buyback semuanya sampai 90%. Nanti harganya sahamnya pasti terangkat naik. Ya. Nah, setelah naik di atas, tinggal pemerintah jual aja. Ya. Nah, seperti itu. Cuannya lumayan 91%. Sudah solve problemnya. Ya, keuntungannya dari sahamnya itu apa namanya, bisa buat untuk program 3 juta rumah atau program makan bergizi gratis atau untuk hilirisasi. Sudah solve problem. Tapi kenyataannya kan nggak semudah itu. Kalau sudah terjadi ngomongnya gampang, ya, karena sudah terjadi. Ya. Atau kalau Anda percaya banget, yakin Pak Sunar 2 tahun pasti bisa naik lagi ke 450, pasti kan bagus. Ya Anda nggak perlu kerja, adaikan sertifikat rumah aja, pinjam di bank 2 tahun mungkin kalau ada sertifikat di bank yang bagus ya, kalau misalnya dapat. Tapi kalau yang bagus seperti BCA dia bakalan nggak mau kasih, karena eh, waktu wawancara dengan eh, presiden direkturnya itu dia bilang kalau ada orang yang mengajukan kredit ya, ya kan, eh, dia lihat kalau jaminannya itu cuma jaminan tunggal seperti rumah, ya, dia nggak mau kasih malahan. Ya, ada nasabahnya yang pernah protes. Saya cuma pinjam segini loh, jaminan rumah saya value-nya segini. Masa nggak bisa, eh, kalau misalnya saya nggak bayar kan rumahnya diambil kan, BCA kan untung gitu ya. Tapi BCA ditolak sama BCA. Ya seperti itu. Ah, tapi si apa, presiden direkturnya nggak mau. Ya dia memang prinsipal perusahaannya itu dia maunya em, kreditnya itu bukan, em, bank itu bukan banknya dia paling nggak ya, bukan toko gadai, ya, bukan pegadaian. Jadi dia
menyalurkan kredit dengan jaminan sertifikat ya, itu dia maunya usahanya berkembang. Jadi bukan dari, wah kalau nggak bayar nggak apa-apa, pokoknya sertifikatnya diambil. Enggak, ya, seperti itu. Kecuali bank yang kurang bagus ya, Anda tinggal hitung aja. Misalnya bunganya Anda dapat eh, 12% setahun. Dalam 2 tahun berarti 24% kan? Ya, compounded bunga-bunga mungkin sampai nggak tahu ya, 24%, 2 tahun, 1%, 12%, 1 tahun 12%, 2 tahun 24%, mungkin compounded bisa sampai 26% mungkin ya. Ya. Tapi kan ini potensial cuannya pasti kan Pak Suntar, pasti 90% kalau dia naik ke atas. Kalau Anda bilang seperti itu, ya ngapain Anda kerja? Ya. Anda buat eh, sertifikat aja. Gadakan sertifikat aja udah beres ya seperti itu. Nah, orang yang punya bisnis-bisnis kayak pinjol, pinjaman online, ya, mereka yang punya bisnis seperti itu, ngapain buka usaha pinjaman online? Memang bunganya tinggi, ya. Tapi mana bisa dalam 2 tahun dapat 91%. Ya lebih baik stop operasional aja, ukut aja perusahaannya. Nggak usah kasih pinjaman online, taruh aja uangnya di BBRI. Nanti 2 tahun balik lagi 91% cuannya. Ya belum tentu. Ya seperti itu ya. Itu saran saya. Ya, bukan berarti pesimis enggak. Tetap follow the trend seperti yang kata Presiden Direkturnya BCA ya. Anda bisa lihat di YouTube-nya namanya Solusi BCA. Ya. YouTube-nya itu ada interview Presiden Direkturnya BCA. Kalau saya bilang ngarang, ya itu. Jadi saya itu terus terang aja tetap belajar ya, terus belajar ya. Setiap ada kesempatan peluang untuk belajar saya belajar ya. Seperti interview dengan toko-toko terkenal kalau ada interview itu saya ambil yang bagusnya aja, yang poin-poin yang penting aja ya begitu. Jadi saran saya itu tetap rendah hati seperti itu ya. Saya sebutkan di grup saya juga sama. eh, kita itu harus belajar rendah hati ya seperti itu. Malah sebelumnya ada yang nyerang saya katanya nggak terima beda pendapat katanya gitu, malah menyerang personal. Enggak, saya tetap menyarankan selalu belajar rendah hati ya seperti itu. Saya pun yang masih belajar juga ya seperti itu. Kalau bisa mah cukup ya. Berikutnya BRIS. BRIS sudah saya jelaskan sebelumnya, memang sebelumnya uptrend masih bagus, tetapi akhirnya dia turun juga ya. Asing sudah mulai jualan walaupun dia nggak sedrastis BBRI, tapi dia ikutan sentimen negatif dari perbankan. Jadi dia turun juga. Area support berikutnya kalau mau buy on weakness tunggu di area sekitar 2200. Buy on weakness itu turun nggak? Bukan berarti langsung buy ya kalau turun ya. Seperti ini kan buy on weakness di area yang saya gambarkan sebelumnya 2700 sampai 2790. Nah, kalau turun di bawahnya kita jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kita barusan buy. Ya. Itu saran saya. Jangan sampai melawan tren ya. Walaupun mungkin sentimen BRIS masih bagus ya. Ya, kita sih istilahnya itu don't push your luck ya. Kita harus tahu diri lah. Seperti tadi yang saya sebutkan, Presiden Direkturnya BCA juga bilang, nah, kalau misalnya lagi lesu ya harus ngerem sedikit lah seperti itu ya. Istilahnya seperti itu. Jangan terlalu agresif ya. Kalau habis seperti itu, cukup berikutnya BNKA yang dari sektor em, bank besar juga ya. Nah ini masih downtrend juga. Kalau mau buy tunggu aja kalau dia naik ke atasnya 1660 ya. Kalau sekarang sih masih belum buy. Kalau sudah punya jangan lupa kalau dia turun lagi di bawah 1600 jual dulu, turun bawahnya 1500 ya jual dulu semuanya. Karena ini masih bearish, masih strong downtrend. Kalau mau buy tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atasnya, paling cepat tunggu naik ke atas 1720 aja atau swing hanya di sini 1735 ya. Ya. Tuh, sayang Pak Sunar kalau buy sekarang kan bisa naik ke 1735. Ya kalau sudah terjadi ngomongnya gampang. Saya follow the trend ya. Bukan pakai mumpung murah enggak. Karena untuk BNGA ini ya, kalau dia downtrendnya kuat ya, seperti sebelumnya ini ya, memang dia waktu itu kok waktu sebelumnya COVID aja dia ini turunnya udah lumayan dalam ya. Itu lama banget. Jadi kalau dia sudah mulai turun, sudah mulai downtrend, maka dia koreksinya juga lama dan nanti baliknya juga lama ya untuk BNGA. Ya. Jangan beranggapan nanti juga balik lagi tuh ke harga tertingginya sebelumnya di sini 2200 ya. Dan push your luck. Tadi kan saya kasih contoh BBRI tadi lumayan panjang lebar. Ya maaf ya, agak panjang lebar. Kurang lebih cukup. Berikutnya PNBN juga masih downtrend. Kalau mau buy paling cepat tunggu naik ke atasnya 1525 lah atau 1500. Kalau masih di bawah 1500 ini masih no. Jangan buy kalau sudah punya lebih baik kurangi posisi atau jual dulu. Ya. Kalau dia naik ke atas 1525 atau 1500 kita buy.
Banyak bertahap ke atas saja. Kalau masih di bawahnya itu, ini masih strong downtrend. Walaupun kalau kita perhatikan, lo MA20-nya kan masih di atas MA200 ya. Iya, tapi kan kalau kita perhatikan, harga sahamnya turun jauh di bawahnya MA20-nya. Dan juga harga sahamnya masih jauh di bawahnya MA200-nya. Ya, gitu ya. Don't push your luck. Ya, seperti itu ya. Itu saran saya. Bukan berarti menakut-nakutin. Enggak, saya nggak pernah menakut-nakutin orang. Nggak pernah suruh orang jualan. Ya, ya nggak pernah suruh-suruh orang untuk buyback. Nggak. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini tuh Arto juga sama, masih resiko. Paling cepat kalau mau curi start, ya itu 2040 sampai 2100. Tunggu aja naik ke atas 2040 atau naik ke atas 2100 kita barusan buy. Kalau sudah punya, jangan lupa pasang stop loss bertahap ya. Kalau turun lagi di bawah 1750 atau 1700, Anda bisa kurangi posisi atau cut loss dulu semuanya. Kalau mau buy, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas. Paling amannya menurut saya sih paling nggak 2220-an lah ya. Kalau sudah naik, kita barusan buy. Ya, buy-nya ke atas. Banyak bertahap aja ke atas. Jangan di average down. Jangan pernah melawan tren. Ya. Peter Lynch mengatakan wait for everything to get better. Ya. Ya. Jangan bosan-bosannya saya ulang lagi. Presiden Direktur BCA waktu di interview juga dia bilang salah satu pilihan pertama ya dia bilang karena dia dulu backgroundnya treasury ya dia sudah bilang ketiga juga ya. Nah, follow the trend, trend is your friend. Dia katakan gitu ya di interviewnya. Coba Anda baca, Anda nonton di YouTube videonya di Solusi BCA. Nah, seperti itu ya. Bukan karangan Pak Sunar. Mungkin ada yang nggak suka Pak Sunar. Ya, Pak Sunar kan bukan ahlinya. Ya, saya kan juga belajar dari ahlinya. Ya, memang dia opsi berikutnya dia bilang kalau likuiditas kita kuat ya kita bisa dollar cost averaging kalau fundamentalnya bagus. Tetapi saya lebih suka pilihan pertama yang beliau sebutkan follow the trend. Trend is your friend ya itu seperti itu ya. Kalau downtrendnya masih kuat jangan melawan trend. Ya kalau lebih seperti itu eh, saya rasa sih cukup sekian lumayan panjang lebar. Memang agak bertele-tele tapi itulah kenyataannya. Ya seperti itu ya. Jangan kecewa, tetap fokus saja ke portfolio masing-masing, jangan terlalu agresif juga ya. Jangan greedy ya. Orang bilang Pak Sunar, katanya Pak Sunar pernah bilang di edukasi eh, atau Warren Buffett itu kan pernah bilang ya, be fear, be fearful when other greedy, be greedy when other fearful. Ini kan lagi pada ketakutan nih. Harusnya kita kan harus greedy, tapi jangan lupa kita tetap follow the trend. Ah, saya lebih suka pakai saran Peter Lynch. Anda bisa lihat di videonya Peter Lynch ya, orang yang sudah tua ya, ya, sebelumnya ya, yang video lama. Mungkin beliau sudah nggak ada mungkin sekarang ya, seperti itu karena sudah tua. Saya nggak tahu ya Peter Lynch masih hidup atau nggak. Katanya yang udah nggak ada itu toko lama sih. Saya seperti itu. Saya pernah nonton videonya. Uh, dia bilang wait for everything to get better ya seperti itu ya. Uh, kalau saya bilang sih em, itu saran saya. Nah, bukan berarti exit dari pasar modal enggak. Mungkin Anda bisa alihkan ke instrumen yang lainnya. Nanti kalau sudah membaik, kita mulai buyback kembali. Ya, seperti itu. Tapi terserah Anda juga ya. Saya nggak nyuruh-nyuruh Anda jual atau nyuruh buyback. Enggak. Ya. Uang milik Anda sendiri. Ya. Saya memberikan opini pribadi. Ya. Nah, selanjutnya keputusan dengan Anda sendiri. Ya. Yang mau buka rekening, linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Kalau mau buka rekening saham ya, Em, kemudian saya rasa cukup sekian. Seperti biasanya yang menunaikan ibadah, eh, maaf, yang menjalankan ibadah puasa, saya ucapkan selamat ya, menunaikan ibadah puasanya. Ya, sampai nanti ya tahun baru, ya, Idul Fitri nanti ya, puasa ya sebulanan gitu. Ya itu em, kalau habis seperti itu saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.